Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kerumunan di aula tiba-tiba meledak menjadi suasana yang mengerikan, mendekati 6 sosok di atas tangga batu. Kesempatan telah diberikan kepadamu, tetapi kamu sendiri tidak menghargainya. Dalam hal itu, kalau begitu mati. Bahkan dalam menghadapi cuaca mengerikan yang meletus dari banyak pembangkit tenaga listrik di bawah aula utama, mata berpakaian putih itu tetap tidak bergerak. Dia masih menatap kerangka di atas tahta seperti biasa, dan berkata dengan tenang, seolah-olah dia sedang bercerita. Hal yang biasa. Semua orang tercengang ketika mendengarnya. 6 sosok di depan mereka tidak bergerak hanya untuk memberi mereka kesempatan untuk keluar dari aula, tetapi mereka menyerah. Tapi semua orang tidak putus asa sama sekali. Peluang dan bahaya hidup berdampingan. Semua orang yang hadir tahu ini. Selanjutnya, ada pertempuran yang sebenarnya. Tetapi 6 penjaga di depan mereka, kekuatan puncak bintang 3 Doudi tidak dapat dengan mudah dikalahkan. Semuanya, karena semua orang telah memasuki aula ini, keterampilan bertarung dan harta karun tingkat abadi ada di depan Anda. Jika Anda memiliki kepang di hati Anda harus menyingkirkannya. Semuanya tentang mengalahkan para penjaga ini. Dan saya yakin Anda juga telah merasakan kekuatan mereka. Kekuatan puncak Samsung Doudi tak tertandingi oleh siapapun yang hadir. Wu Huan juga melihat banyak pria kuat di aula, mengatakan bahwa jika situasi saat ini disembunyikan, kemungkinan besar dia akan mati di tangan para penjaga. Keenam penjaga ini adalah kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 3, dan mereka masih belum memulihkan kekuatan mereka. Begitu mereka mendapatkan kembali kekuatan mereka, jika Kaisar Do Bintang 4 atau lebih kuat, tidak ada orang yang hadir yang dapat melarikan diri. Begitu suara pria berpakaian putih itu jatuh, 6 sosok kekar di bawahnya juga meraung ke kerumunan di aula. PFFT. Sesaat telah muncul di depan semua orang. Bunuh. Penjaga ini baru saja bangun dan belum mendapatkan kembali kekuatan puncak mereka. Ini adalah kesempatan besar kita. Feng Yi juga telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan sejak tadi, dan baru saat itulah dia mengetahui hal ini. Kekuatan sebenarnya dari 6 penjaga di depan mereka harus lebih dari puncak Samsung Doudi. Tidak heran itu membuat orang merasa sedikit lemah, memang begitu. Banyak pembangkit tenaga listrik di aula merasa lega ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Feng Yi. Tepat ketika orang-orang di depan mereka berbicara, sosok 6 penjaga menyebar, mengepalkan tangan mereka, dan menyerang 7 pahlawan surga di aula. Ada angin kencang yang menakutkan di tinju kering, dan 7 pahlawan di depan lapangan melihat ini, dan buru-buru bertahan dengan keberuntungan di seluruh tubuh mereka. Tersebar. Kita berdua berurusan dengan wali, pertama kalahkan orang yang akan mendukung yang lain, dan serahkan sisanya ke pembangkit tenaga listrik lain di aula. Wu Huan juga berkata perlahan. Setelah beberapa saat lega barusan, dia juga tahu bahwa bahkan jika mereka bertarung sendirian, bahkan putra arogan dari 7 kota besar tidak akan mampu menghadapi wali. Puncak bintang 3 Doudi masih begitu tirani, jadi ada gemuruh seni bela diri. Tidak, aku bisa menghadapinya sendirian, dan aku juga sangat ingin menguji kekuatan penjaga ini. Seorang manusia berjubah abu-abu berkata, dengan keinginan yang kuat dalam suaranya, seperti orang haus di gurun yang tiba-tiba melihat air pada umumnya. Itu artinya. Sosok kekar juga tertawa, melihat aura kuat perlahan memancar dari tubuhnya, yang aneh untuk dikatakan. Aura itu tidak berasal dari melawan Qi, tetapi dari mana otot kekar menyebar.
Ada banyak orang cerdas yang hadir yang dapat melihat bahwa salah satu dari dua orang ini adalah Wang Zhong, putra kebanggaan kota Raja Pedang, dan yang lainnya adalah San Ming, seorang pengamuk yang diberkati oleh alam. Keduanya memiliki modal besar. Wang Zhong bertarung melawan seorang wali. San Ming bertarung melawan seorang wali. Shen Su dan Wu Huan berhadapan dengan seorang wali. Feng Yi dan Yao Mei bertarung dengan wali. Liu Yin dan Xiao Yan, Yueru bertarung melawan wali. Orang-orang kuat di aula lain berurusan dengan wali terakhir. Xiao Yan juga tidak berdaya. Awalnya, dia ingin memancing di perairan yang bermasalah, tetapi tiba-tiba dia ditangkap oleh orang-orang surgawi ini. Sekarang mereka adalah belalang di atas tali, dan hal semacam ini tidak dapat dihindari. Yueru mengikuti Xiao Yan dan yang lainnya untuk melawan seorang wali. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki 3 pria kuat untuk berurusan dengan wali, tampaknya Liu Yin berada di tengah panggung Kaisar Do Bintang 3, Yueru juga berada di tengah Kaisar Do Bintang 3, dan Xiao Yan sendiri hanyalah puncak Kaisar Do Samsung awal, meskipun dia jauh dari Kaisar Do Bintang 3. Jangka menengah hanya 1 langkah lagi. Bum bum bum. Dengan pembagian kerja yang jelas di antara banyak pembangkit tenaga listrik di aula, di tempat yang semula tenang, dengan ledakan, ribuan warna dendam yang berbeda meletus tiba-tiba, menyilaukan, diikuti oleh suara teredam. Dilaporkan bahwa angka-angka di lapangan melintas dengan cepat, mereka semua dengan cepat dikepung oleh penjaga target mereka di aula utama. Di dalam aula utama, melihat adegan di mana pertempuran pecah hampir dari awal, satu demi satu pelatihan semangat juang yang sengit dapat dilihat di mana-mana. Setelah pembagian kerja diklarifikasi, semua orang bubar dan menyerang para penjaga. Di belakang Xiao Yan, penguasa kuno api abadi Heng menunjuk sedikit miring. Seorang gadis berambut hijau dan Xiaohan dengan rambut sebiru es perlahan memancarkan aura dingin yang menakutkan juga berdiri di samping Xiao Yan dan mereka. Meskipun tidak jelas mengapa Xiao Yan bisa membuat seseorang sekuat Wu Huan peduli pada mereka, Liu Yin tidak yakin mengapa. Namun, saya ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan memiliki binatang kecil yang kekuatannya sebanding dengan Dou di bintang 3. Dan kekuatan serta garis keturunannya lebih kuat daripada Xiaohan yang memiliki garis keturunan Bing Feng. Dan Liu Yin juga tidak tahu mengapa Yueru di King Cheng, seorang Dou di bintang 3 di tengah semester, juga dapat diperingkatkan untuk mendukung surga seperti dirinya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya WWN level. Prioritas utama adalah menyingkirkan wali, dan hal-hal lain akan menunggu sampai selesai. Segera, Liu Yin juga menatap wali di depan dia, dan kemudian menatap Xiao Yan. Xiao Yan dan Yueru berdiri di tepi aula, dan mereka juga menghadap wali Liu Yin. Seluruh tubuh Yueru memancarkan semangat juang biru, dan sesuatu perlahan bersinar di dahinya. Seluruh tubuh Xiao Yan memancarkan doki merah, dan kemudian api putih susu melekat pada doki yang terlihat sangat menakutkan. 2 napas kuat perlahan membungkus mereka berdua, dan 2 napas yang sangat kuat menembus dari tubuh. Pada saat ini, mereka berdua tidak masuk ke dalam kekacauan di aula utama. Mereka tahu bahwa suasana yang sangat kacau ini tidak akan bertahan lama, selama orang-orang yang hadir mengalahkan seorang penjaga, dan mereka masing-masing menyatukan orang-orang mereka. Kekacauan di lapangan secara bertahap akan jatuh ke dalam situasi di mana beberapa orang kuat hidup berdampingan. Di bawah pengekangan pada saat itu, kekacauan akan sangat melemah. Begitu mereka membebaskan tangan mereka, maka para penjaga ini akan. Maka sudah waktunya bagi mereka untuk benar-benar bertarung. Namun, ada kemungkinan lain bahwa jika wali mengalahkan salah satu tim mereka, situasi mereka akan menjadi lebih tidak menguntungkan. Semua orang yang hadir tahu bahwa penjaga puncak Dou di bintang 3 sudah cukup untuk mengubah situasi seluruh medan perang. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
Gadis berambut hijau menggigit bibir Bei ringan dan berkata, dia merasakan niat membunuh yang kuat dari wali di depannya. Apalagi yang bisa saya lakukan? Ayo berjuang. Xiao Yan juga mengangkat bahu tanpa daya dan menyerang penjaga di depannya terlebih dahulu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.